Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwiki Sudapila dengan NIM 2453764 SP24444. Ini saya akan menjelaskan hasil pembuatan website menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menghubungkan ke database dengan bantuan MySQL. Baik, sebelum membuat website, pertama-tama saya perlu menghidupkan SAM, yang mana SAM ini untuk membuat server lokal dengan bahasa pemrograman MySQL. Kemudian kita perlu membuat database pada phpMyAdmin. Yang pertama kita membuat database ini seperti pada contoh kita membuat database baru yaitu latihan dan 108. Kemudian kita membuat tabel baru yaitu tabel data kecamatan. Nah, tabel data kecamatan ini berisi data yang nantinya juga akan dipanggil untuk website, yang mana tabel ini berisi 6 buah kolom yaitu kolom ID, kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Nah, baik. Untuk scriptnya sendiri, ini kita menggunakan PHP, namun dengan eh, format file HTML untuk menampilkan di web. Kemudian, pertama-tama kita perlu membuat eh, struktur seperti biasa, HTML, dan di bagian body, ini saya menggunakan PHP. Yang pertama-tama untuk mengkoneksikan database, yaitu nama server, yaitu localhost, biasanya username root, dan juga tidak menggunakan password. Kemudian di bagian database, nama database itu adalah latihan underscore 8 seperti pada eh, PHP sebelumnya. Kemudian kita perlu membuat koneksi dengan koneksi baru, kemudian menggunakan value server name, username, dan juga password, dan terakhirnya ada value dari nama database. Nah, kemudian kita perlu mencek koneksi apakah koneksi tersebut terhubung. Jika koneksi tersebut gagal, maka akan menampilkan pesan koneksi gagal. Kemudian kita mengambil data dari eh, tabel data kecamatan menggunakan SQL. Kemudian result kita menampilkan koneksi tersebut. Lalu lanjut di bagian website kita ada membuat button, yaitu button plus atau input data baru. Kemudian dari button ini itu akan eh, menghubungkan menggunakan percabangan if. Jika eh, jika tabel yang dimasukkan itu maka akan menampilkan tabel baru di bagian di website dengan 6 buah kolom yang ada, yaitu ID, nama kecamatan, dan juga sebagainya. Kemudian kita menampilkan tiap baris datanya dari value yang ada. Nah, kemudian untuk menampilkan baris ini kita menggunakan perulangan while, yang mana digunakan untuk membaca tiap baris hasil query. Fetch assoc di sini itu untuk mengubah data dari menjadi bentuk array agar bisa diakses menggunakan nama kolom seperti value row, kecamatan, dan juga ID dan sebagainya. Kemudian di sini ada percabangan lagi untuk memasukkan data latitude dan longitude menjadi ke peta interaktif menggunakan ID lat dan long, kemudian kecamatan mengambil value dari kecamatan. Kemudian kita menampilkan tabel, dan jika tidak ada tabel atau data yang ditampilkan, maka akan menampilkan teks tidak ada data untuk ditampilkan. Kemudian kita tutup, dan di sini bagian bawah saya menambahkan peta interaktif menggunakan JavaScript. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk menambahkan marker dari data latitude dan longitude yang ada di tabel. Kemudian ditampilkan pada peta interaktif tersebut. Lanjut, kita perlu membuat folder baru yaitu input, yang di dalamnya ada dua buah file yaitu index.html dan input.php. Untuk index.html ini untuk menampilkan form ataupun tampilan eh, yang akan diisi. Kemudian data dari form tersebut akan dikirimkan eh, ke input PHP ataupun database-nya. Nah, untuk form ini kita menggunakan metode post,
Kemudian di bagian bawahnya itu ada label atau nama-nama formnya, dan di bagian bawah itu untuk informasi eh, form tersebut yang akan ditampilkan dari JavaScript. Nah, dari JavaScript ini kita menggunakan function untuk memvalidasi apakah mengambil data luas, apakah luas tersebut eh, menggunakan function is NaN, apakah is not a number. Jadi, apakah di data di form luas tersebut apakah merupakan nomor ataupun kurang dari satu. Jika kurang dari satu, maka menampilkan informasi yang dipanggil tersebut, yaitu data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif. Dan menutup form tersebut dan mengulang dari awal karena tidak bisa. Dan dokumen dokumen ID ini untuk menampilkan informasi yang ada di bagian bawah. Lanjut ke bagian input.php untuk menginputkan data dari metode post tadi di bagian form ke bagian database. Kemudian kita perlu menginisialisasi database, yaitu data kecamatan tadi dengan bagian-bagian kolomnya. Kemudian kita perlu menyesuaikan setting MySQL kita seperti nama server, username, password, dan juga sebagainya. Kemudian kita membuat koneksi baru. Nah, itu kemudian pengecekan koneksi seperti index PHP sebelumnya. Nah, di bagian ini kita memasukkan script SQL, yaitu insert into data kecamatan, yaitu memasukkan data hasil pengisian form tersebut ke database data kecamatan dengan kolom yang sama, yaitu kecamatan, longitude, latitude, dan sebagainya. Kemudian jika berhasil, maka akan menampilkan pesan selamat Anda telah berhasil menampilkan data baru, dan jika gagal akan menampilkan pesan error. Kemudian close koneksi ditutup dan ini ada button untuk kembali ke tabel sebelumnya. Baik, kurang lebih jika aplikasi website yang tersebut dijalankan akan seperti berikut, yaitu ada button satu dengan tabelnya dan juga input interaktif di bagian bawah. Kemudian kita dapat menginputkan data baru, akan masuk ke folder input dan index.html. Kemudian kita dapat menambahkan sebagai contoh kecamatan Depok dengan longitude sekian, latitude sekian, dan kemudian kita klik submit, maka data dan berhasil menambahkan data baru. Dan kita klik ke tabel, akan menemukan titik baru yaitu titik Depok di sini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.